Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Takut terlalu kemalaman dan sudah cukup lama Mekaira mengobrol di kediaman Andinata. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang walaupun Ibu Lestari terus menahannya agar menginap saja. Padahal ibu masih betah mengobrol denganmu, Aira. Menginap saja ya di sini, sehari saja. Rengekan Ibu Lestari masih tidak mau melepaskan gandengan tangan di lengan Mekaira. Gadis itu hanya bisa tersenyum dengan lembut diusap punggung tangan Ibu Lestari. Maaf Bu, kalau untuk menginap saya tidak bisa. Tapi lain kali saya akan sempatkan untuk mengunjungi ibu lagi. Janji kan, kamu akan mengunjungi ibu lagi? Ibu Lestari masih saja merengek. Yang dibalas anggukan kepala dari Mekaira walaupun dalam hati tak yakin bisa bertemu lagi dengan Ibu Lestari karena peran dia hanya sebatas partner sandiwara. Sudah Bu, Aira akan kemalaman pulang. Orang tuanya pasti khawatir jika Aira pulang terlalu malam, kata John memisahkan Mekaira dari sang ibu. Pokoknya Aira harus sering berkunjung kemari, pinta Ibu Lestari akhirnya melepaskan gandengan lengan di gadis itu dan beralih ke samping Pak Roy. Insya Allah Bu, balas Mekaira tersenyum serta anggukan kecil. Nah, sudah bawa Aira, sebelum ibumu menahannya lagi. Pak Roy memerintah bukan maksud mengusir. Tanpa ayah suruh pun kita akan pergi. John berbalik melangkah pergi. Anak itu, Pak Roy menatap punggung anak lelakinya. Sedangkan Mekaira sebelum pergi, dia sempatkan menganggukkan kepala sopan sebagai salam perpisahan pada kedua orang tua itu. Mari Bu, Om, selamat malam. Iya, hati-hati di jalannya sayang. Ibu Lestari membalas dengan senyuman. Kemudian Mekaira segera menyusul John yang sudah beberapa langkah cukup jauh darinya. Jojo, tunggu aku dong. Mekaira sedikit tergopoh menyusul karena dia memakai sepatu high heels. Namun John tampak tak mau bersahabat, terus berjalan tanpa peduli. Jojo, Jojo. Mekaira terus memanggil sambil terus mengajari lelaki yang hanya terlihat punggungnya saja. Tetap saja John terus melangkah berpura-pura tak mendengar. Tangan Mekaira terkepal sebal. Dia menghembuskan napas kasar merasa kesal. Dia kenapa sih? Tiba-tiba jadi bersikap kayak gini banget. Emang aku salah apa coba? Aku kemari juga kan karena demi dia. Dasar si Jojon. Harusnya kan dia berterima kasih karena telah dibantu, ini malah ditinggalin. Rasanya habis manis sudah sepah malah dibuang. Dasar breng. Jangan berkata kasar, Cak. Nggak enak untuk dibaca orang. Gumaman penuh kekesalan keluar dari bibir Mekaira mengeluarkan unek-unek tanda tanya besar yang ada dalam pikirannya. Mekaira menghembuskan napas panjang kembali melanjutkan menapaki jalanan berubin putih itu sedangkan John telah jauh hilang dari pandangannya. Dia benar-benar meninggalkanku. Mekaira celingukan melihat sekitar yang terlihat lengang. Tak ada siapapun, hanya suara air mancur dan hewan-hewan malam yang berada di atas pohon rimbun bersuara. Mumpung gak ada orang, mending lepas saja sepatu neraka ini. Gumam Mekaira melepaskan high heels dan mengangkat bawahan gaun yang mencuntai sehingga memperlihatkan kaki jenjang putih mulus. Sesampainya di area bangunan terbuka yaitu tempat mobil terparkir, langkah kaki Mekaira sedikit terjingkal terseret merasakan perih dari tumit yang lecet akibat sepatu high heels yang sempat dia pakai tadi. John yang sudah sampai lebih dulu di sana, dia tampak berdiri menyender di badan depan mobil dengan tangan terlipat di depan dada. Apa yang dilakukan dengan si bodoh itu? John bergumam tatkala netra peraknya menangkap sesosok gadis dari kejauhan yang tengah berjalan dengan penampilan yang menurutnya sangat berantakan. Maaf menunggu lama, kata Mekaira setelah sampai di depan John. Napas dia tampak sedikit ngos-ngosan akibat berjalan cukup jauh. Kedua bola mata John bergerak melirik penampilan Mekaira dari atas sampai bawah. Yang menjadi perhatian dia adalah bawah gaun yang sengaja disingkap dan kaki jenjang Mekaira sehingga menciptakan kerutan tajam di alis John. Benar-benar wanita jadi-jadian. Bagaimana bisa kau menaikkan rokmu seperti itu di depan pria? Sarkas John tersenyum mengejek. Oh, ini ya. Segera Mekaira menurunkan bawah gaun ke semula. Namun dia tidak memakai sepatunya karena kaki dia masih lecet dan perih. Memang kamu pria gitu?
Setauku seorang pria tidak akan meninggalkan wanita yang kesusahan dan mengabaikan panggilan dari wanita itu begitu saja. Ucapan Mekaira seketika membuat lelaki itu tercekat diam 1000 bahasa. Dia tidak bisa membantah atas ucapan itu karena memang dia telah berbuat seperti itu. "Masuklah," kata John mengalihkan pembicaraan dan berbalik melangkah ke pintu kemudi. Dia menghindar lagi. Menyebalkan. Geram Mekaira dan hendak melangkah namun, aduh, pekiknya merasakan sesuatu menusuk di telapak kakinya, membuatnya mengaduh kesakitan. Mendengar pekikan dari gadis itu, John kembali menoleh ke arah gadis yang tampak berjongkok meringis. Segera dia menghampiri gadis itu dan berdiri di hadapan. "Kau kenapa?" Tidak apa-apa." Kepala Mekaira menggeleng pelan meski wajah dia terlihat jelas berkerut meringis menahan sakit. Kenapa harus ada ranting pohon sih di mari? Duh, sakitnya kakiku." Batin Mekaira membuang ranting pohon yang menusuk di telapak kaki, sehingga meninggalkan luka kecil yang untungnya tak sampai berdarah. "Kau yakin tidak apa-apa?" John bertanya terselip rasa cemas dalam hatinya melihat gadis itu masih berjongkok. Aku tidak apa-apa," balas Mekaira sambil kembali berdiri dan tersenyum meyakinkan. Sejenak John menatap diam tak terbaca pada bagian kaki Mekaira lalu kembali berbalik menuju mobil. "Cepat masuk, kau harus segera pulang." Tanpa berkata apapun, Mekaira dengan patuh melangkah sedikit pincang menaiki mobil dan duduk di kursi samping kemudi. Mobil hitam itu pun mulai melaju memutari pelataran garasi, lalu melewati gerbang tinggi hingga akhirnya benar-benar keluar dari kediaman Andinata. Tak ada percakapan dari keduanya. Selama perjalanan, kedua orang itu memilih bungkam merapatkan bibir dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Mekaira memalingkan wajah ke arah jendela kaca dan merasakan rasa lelah dan capek untuk semua kejadian yang dialami hari ini. Hingga seperkian detik bulu mata lentik itu bergerak naik turun lalu akhirnya tertutup rapat diserang kantuk kelelahan. Dalam beberapa menit kemudian, John masih fokus menatap lurus ke depan pada jalanan malam yang gelap gulita, namun tetap terlihat terang oleh gemerlap lampu-lampu jalanan serta lampu gedung dan bangunan lain yang menyala terang. Dalam beberapa saat itu suasana dalam mobil masih terasa hening dan tenang, sampai membuat John sedikit melupakan keberadaan gadis yang berada di samping kursinya. Dia terlalu asik berpikir entah memikirkan apa karena perasaan John hari ini terasa sangat kacau balau bercampur aduk akibat perbuatan Mekaira. Sampai suara yang sedikit keras menggeram membuyarkan lamunan John mengembalikan ke kenyataan. Suara itu terdengar cukup keras. Suara apa itu? Bingung John celingukan melihat sekitar. Lagi-lagi suara geraman tersebut menggema kali ini tak kalah keras. Seperti suara katak. Tapi masa ada katak dalam mobilku? Dengan perasaan was-was bukan karena takut hantu yang berpikir John takut ada hewan-hewanan dalam mobilnya. Segera dia menepikan mobil ke pinggir jalan yang sedikit sepi, lalu memeriksa ke kursi belakang kali aja ada sesuatu. Tapi tidak ada apapun, gumam John setelah memeriksa kursi belakang yang tampak normal. Suara itu kali ini terdengar jelas di samping telinga. John melirik pada gadis yang wajahnya sudah menghadap ke arahnya. Gadis itu terlihat anteng dan tenang memejamkan mata. Ternyata dia tertidur. John hendak membenarkan duduknya kembali namun gerakannya terhenti tatkala suara tersebut kembali terdengar. Kali ini benar-benar sangat jelas sekali John mendengarnya. Dengan gerakan pelan dia memberanikan diri mendekatkan Mekaira untuk memastikan apa suara itu berasal dari dia. Mekaira kembali menggeram dalam mata tertutup dan bibir sedikit terbuka. Ternyata benar dia yang bersuara. Gumam pelan John melihat wajah gadis itu dalam lelap. Tapi bagaimana bisa dia bersuara saat tertidur? Tanpa sadar John semakin mendekatkan diri sampai wajah Mekaira telah ada di hadapannya hanya berjarak beberapa sentimeter. Mulut Mekaira bergerak seakan sedang mengunyah makanan membuat John yang memperhatikan terkekeh geli. Apa dia sedang bermimpi makan? Lucu sekali. Bibirnya seperti kelinci yang sedang makan. John menutup bibir menahan tawa agar tak mengeluarkan suara. Baru juga dia hendak membenarkan duduknya namun terlambat. Kedua mata Mekaira yang semula tertutup tiba-tiba terbuka yang langsung dikejutkan dengan wajah John yang sangat dekat dengannya.
Teriakan Mekaira dan dia refleks menampar pipi John lalu mendorongnya cukup kasar membuat kepala John terbentur setir kemudi. Ah, ringis John merasakan nyeri di bagian kepala dan juga perih di pipi. Kau apa yang kau lakukan, ha? Geram John sedikit meninggi. Oh, emang apa yang sudah aku lakukan? Bingung Mekaira masih mengumpulkan kesadaran. Dasar bodoh, kau memukulku dan mendorongku bodoh. Geram John mengusap pipi yang terasa panas. Benarkah? Tersadar akan perbuatannya, Mekaira tampak panik mendekat. Maaf, aku nggak sengaja. Tangan dia terulur hendak menyentuh bagian wajah John yang memerah akibat tamparannya. Namun belum juga tangan Mekaira menyentuh kulit, John menepis cukup kasar. Tangan itu membuat Mekaira semakin bersalah. Lagian ini bukan salahku sepenuhnya. Kalau saja kamu nggak ngagetin begitu, nggak mungkin aku nampar kamu. Siapa yang ngagetin siapa, ha? Kau bangun tidur langsung memukul orang. Benar-benar wanita yang kasar. John kembali mulai menyalakan mesin mobil bersiap melajukannya ke jalanan yang cukup lengang. Wajah Mekaira berubah merah padam mengingat saat pertama kali membuka mata tadi. Yang dia ingat adalah wajah John yang sangat dekat dengannya. Bagaimana bisa aku tidak akan kaget kalau wajahmu sangat dekat begitu? Batin Mekaira merasa senang bercampur malu. Jantung dia mulai berpacu cepat memikirkan sesuatu yang tak mungkin. Dia tidak mungkin akan melakukan itu, kan? Kamu tidak berniat melakukan hal tidak senonoh di saat aku tertidur, kan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Mekaira, membuat John seketika mengerem mendadak. Dan sukses tubuh Mekaira terjungkal hingga keningnya terbentur dashboard. Aduh, Jojo, dia mengusap kening yang terasa sakit. Kalau mau berhenti kasih aba-abanya dulu, kek. Jangan dadakan gini. Emangnya tahu bulat langsung digoreng dadakan? Kau bilang apa tadi? John bertanya mengabaikan omelannya. Mampus aku. Sepertinya aku telah membangunkan serigala pembunuh. Tatapanmu, John, menakutkan sekali. Sadar akan perubahan ekspresi John berubah dingin serta tatapan sangar yang tajam tersirat emosi, nyali Mekaira menciut tak mampu mengulang pertanyaannya lagi. Enggak jadi. Emang aku ngomong apa ya tadi? Sengaja Mekaira pura-pura lupa. John mendesah kasar mengusap wajahnya dan memukul cukup keras setir kemudi. Aku bisa-bisa gila. Gumam John pelan hanya terdengar oleh diri sendiri. Mekaira melihat sekitar luar mobil yang tampak kosong dan sepi. Lalu dia beralih melirik John. Jojo, bisa kamu keluar sebentar? Mau apa lagi, bodoh? Sewot John masih kesal. Galak banget deh. Aku mau ganti baju dulu. Soalnya nggak mungkin aku pulang pakai gaun mahal seperti ini. Bisa-bisa mamaku langsung masuk UGD. Sejenak John menatap Mekaira hingga akhirnya dia mengalah membuka pintu mobil tanpa sepatah kata pun. Awas, jangan ngintip. Tak sumpahi matamu belekan kalau ngintip. Ucap Mekaira yang dibalas senyuman sinis dari John. Tenang saja, aku tidak akan tertarik dengan tubuh rata tak berbentuk sepertimu. Lalu John menutup pintu mobil cukup kasar. Si John, mulut emak-emak gosip. Bikin darting aja. Untung tampan, kalau enggak tak lempari tuh muka dengan moncong high heels ini. Dumbelan Mekaira mengepat kesal. Di luar mobil, John berdiri menyender ke badan mobil dengan posisi membelakangi. Dia menghembuskan napas kasar dengan senyuman kecil terulas di bibir. Sekali lagi dia mengusap wajahnya dengan kasar, perasaannya seakan benar-benar campur aduk. Bagaimana bisa ada wanita bodoh, ceroboh, dan kasar seperti dia di dunia ini? Bahkan saat tertidur pun dia mengeluarkan suara katak. Tak ada manis-manisnya sama sekali. Aku jadi semakin yakin kalau dia wanita jadi-jadian. Ocehan John karena selama hidupnya baru pertama kali ini dia bertemu dengan gadis yang memiliki sikap seperti Mekaira. Selama ini gadis yang John temui selalu bersikap anggun, lembut, dan elegan dalam segala bertindak. Berkebalikan dengan Mekaira, begitupun mantan kekasih John yang sangat jauh berbeda dengan Mekaira. Yang menurut John, Mekaira itu gadis yang serampangan dan tak beretika.